I don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big, I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in hot. Coming in hot. Shoot that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Rahmatul Faiza. Saya ucapkan selamat datang di sesi mediasi yang akan dipandu oleh Saudara Gifari sebagai konsiliator dari Dewan Sengketa Indonesia. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan permasalahan yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan kita juga akan mencari solusi yang saling menguntungkan bagi keduanya. Nah, mari kita mulai dengan perkenalan dari masing-masing pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari Ahmad Putranto. Pada hari ini saya berperan selaku konsiliator dari Dewan Sengketa Indonesia. Dan dalam hal ini saya ditunjuk atas permintaan perkara para pihak dari Dewan Sengketa Indonesia untuk melakukan konsiliasi bersama. Sebelum masuk pada sesi konsiliasi, mungkin pengenalan para pihak. Yang pertama, dari pihak penggugat dipersilakan mengenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada konsiliator. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Lutfa Jauhariyah. Di sini saya sebagai mantan karyawan dari PT Jaya Abadi yang sebagai penggugat. Dan saya Naila Zafira Balkis, saya juga mantan karyawan PT Jaya Abadi, juga sebagai penggugat. Mungkin selanjutnya adalah dari pihak tergugat pada pihak tergugat, persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Taryahan Rafsanjani. Saya selaku utusan dari PT Jaya Abadi dalam menangani kasus permasalahan kepada dua mantan karyawan kami ini. Sebelum masuk pada sesi konsiliasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa konsiliasi ini adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan konsiliasi ini bersifat sederhana dan efektif. Dan di sini saya selaku konsiliator memiliki sifat yang netral dan tidak memihak pada pihak manapun. Sebelum memulai konsiliasi ini, saya akan menyampaikan beberapa peraturan terkait konsiliasi, yang dimana para pihak tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kata kasar dan tidak diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Selanjutnya, pada pihak tergugat dipersilakan menyampaikan terkait argumen dan permasalahan yang dialami oleh para penggugat. Oke, terima kasih. Jadi kami di sini sebagai mantan karyawan PT Jaya Abadi menggugat PT Jaya Abadi karena kami telah di PHK dengan alasan usia kami sudah mencapai usia pensiun, yang sebenarnya menurut kami usia kami belum mencapai usia tersebut. Nah, selain itu juga pihak PT Jaya Abadi ini hanya memberikan kami pesangon sebesar 5 juta rupiah. Nah, di mana ini tuh tidak sesuai dengan kontrak perjanjian di awal. Baik, jadi permasalahan di sini yang diajukan oleh penggugat adalah PT Jaya Abadi melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak dan tidak memberikan uang pesangon selaku dengan ketentuan kontrak kerja di awal. Mungkin selanjutnya dari pihak tergugat PT Jaya Abadi, apakah ada argumen yang ingin disampaikan? Oke, baik. Saya selaku utusan dari PT Jaya Abadi ingin meluruskan bahwa alasan perusahaan kami melakukan PHK kepada kedua mantan karyawan kami ini adalah pertama, dikarenakan telah tercapainya usia pensiun yang telah dicapai oleh kedua mantan karyawan kami ini merujuk pada prosedur perusahaan. Yang kedua, itu dikarenakan kurangnya peningkatan dan perbaikan kinerja kedua mantan karyawan kami ini sehingga tidak tercapainya target perusahaan. Dan yang ketiga, saya ingin meluruskan bahwa uang 5 juta yang disebutkan oleh penggugat tadi itu bukanlah uang pesangon, melainkan itu adalah uang penghargaan masa kerja, seperti itu. Baik, mungkin setelah saya mendengarkan argumen dari pihak tergugat menyatakan bahwa uang sebesar 5 juta rupiah tersebut bukan merupakan uang pesangon, yang dimana uang 5 juta tersebut hanya berupa uang terima kasih atas kinerja yang telah diberikan oleh mantan karyawan dari PT Jaya Abadi.
Mungkin selanjutnya dari para pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan komentar atau argumen yang disampaikan oleh PT Jaya Abadi? Oke, terima kasih atas klarifikasi di PT Jaya Abadi tentang uang 5 juta tersebut. Tapi tetap saja saya akan memberi argumen bahwa tentang usia pensiun. Menurut saya usia kami belum mencapai usia pensiun karena kami merujuk pada peraturan pemerintah pasal 15 nomor 45 tahun 2015 yang dimana usia kami memang belum mencapai usia pensiun. Kenapa PT Jaya Abadi tetap memberikan PHK kepada kami gitu? Baik, mungkin setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat terkait dengan usia pensiun, mungkin selanjutnya apakah ada tanggapan dari perwakilan PT Jaya Abadi terkait dengan argumen atau sanggahan yang disampaikan oleh pihak penggugat? Oke, baik. Menurut saya selaku utusan dari PT Jaya Abadi, kedua mantan karyawan kami ini kami PHK karena memang sudah memenuhi batas usia untuk dilakukan PHK, karena kami mengacu pada prosedur perusahaan bukan peraturan pemerintah. Dan juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kinerja kalian itu buruk sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi sebenarnya setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak di sini, dari pihak penggugat menyatakan bahwa batas usia yang disampaikan oleh pihak penggugat yakni sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang. Selanjutnya terkait pihak perusahaan yakni batas usia karyawan sesuai dengan prosedur perusahaan yang dimana sedangkan mungkin menurut saya ini sedikit terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang dimana mungkin kita akan mencari solusi dari permasalahan yang di bawah ini. Saya menyarankan pada pihak perwakilan PT Jaya Abadi untuk merujuk terkait pada pasal 167 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja uang pesangonnya sebesar 2 kali ketentuan pada pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali, ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Setelah saya menyampaikan saran sesuai dengan undang-undang tersebut, apakah dari pihak PT Jaya Abadi setuju terkait dengan saran yang saya sampaikan? Oke, baik. Setelah saya pikir-pikir saran dari konsiliator, saya hanya menyetujui beberapa poin saja. Saya setuju diantaranya itu adalah uang pesangon yang sebesar 2 kali dan juga uang penghargaan masa kerja yang mana sudah diberikan oleh PT Jaya Abadi kepada kedua mantan karyawan kami sebesar 5 juta rupiah, dan sisa dari itu kami tidak setuju. Baik, mungkin saya setelah mendengarkan penjelasan dari pihak PT Jaya Abadi yang dimana pihak PT Jaya Abadi telah setuju untuk memberikan uang pesangon dan telah memberikan konfirmasi terkait uang 5 juta tersebut merupakan uang tanda terima kasih atas kinerja yang telah dilakukan oleh mantan karyawan dan bukan sebagai uang pesangon. Mungkin apakah penggugat setuju terkait dengan saran dan argumen yang telah disampaikan oleh pihak PT Jaya Abadi? Ya, setelah kami mendengarkan solusi dari konsiliator dan juga kemudian dari pihak PT Jaya Abadi yang hanya menyetujui 2 poin saja, maka kami juga setuju dengan PT Jaya Abadi. Baik, mungkin setelah saya mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, sesi konsiliasi ini mungkin akan sudah mencapai pada kesepakatan yang mana kedua belah pihak telah setuju untuk sesuai dengan permasalahan yang digugat baik oleh penggugat dan tergugat. Maka dari itu saya akan memberikan akta perdamaian ini dan akan saya daftarkan kepada PHI. Baik, mungkin saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin inilah gambaran mediasi hubungan industrial dari kelompok kami.
Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam sesi mediasi kali ini. Dengan kesepakatan yang telah dicapai, maka akta perdamaian akan segera disusun dan juga didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Semoga dengan hasil yang telah dicapai itu akan memberikan maslahat ke semua pihak. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.